Panenka adalah salah satu teknik eksekusi penalti yang sangat populer di dunia sepak bola. Hampir semua orang mengenalnya, bahkan teknik itu kian sering digunakan oleh nama-nama besar di panggung terbesar sepak bola. Mungkin salah satu Panenka paling populer hadir di final Piala Dunia 2006 ketika Zinedine Zidane berhasil melakukannya ke gawang Italia yang dijaga oleh Gianluigi Buffon. Setelah itu, ada juga Andrea Pirlo yang pernah melakukannya ke gawang Inggris pada babak adu penalti di gelaran Euro 2012. Bisa dikatakan, Panenka memang teknik ampuh untuk membunuh lawan. Namun tak semua orang berani melakukannya, karena teknik ini juga bisa diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Perlu diketahui bahwa teknik ini diciptakan oleh pemain Cekoslowakia jauh sebelum dipamerkan oleh Zinedine Zidane maupun Pirlo. Nah, bagaimanakah cerita terciptanya teknik tersebut? Simak kisahnya di sini. Teknik Panenka itu dikenalkan ke dunia sepak bola oleh Antonin Panenka pada tahun 1976, ketika bintang Cekoslowakia itu menggunakannya untuk mengecoh kiper legendaris Jerman dan Bayern Munchen, Sepp Maier, di final Piala Eropa 1976. Ya, pemain kelahiran Praha, Cekoslovakia, yang merupakan negara Republik Ceko sebelum pecah bersama Slovakia ini, memang dikenal sebagai pemain yang memiliki teknik operan dan pengambilan bola mati yang baik. Sebelum menggunakan teknik tersebut di laga final melawan Jerman Barat di Euro 1976, Panenka sudah terlebih dahulu menyempurnakan tekniknya tersebut. Bersama kesebelasannya saat itu, Bohemians Praha, ia selalu berlatih tendangan penalti setiap hari. Panenka bahkan menghabiskan banyak sesi latihan tendangan penalti dengan penjaga gawang Bohemians, Zdeněk Hruška. Mereka biasanya melibatkan bir, coklat, dan bahkan uang sebagai taruhan kecil-kecilan di sesi latihan tersebut. Zdeněk Hruška sangat baik dalam mengantisipasi penalti, bahkan ia beberapa kali mengalahkanku dan membuatku kehilangan banyak uang. Dari rasa frustrasi inilah, Panenka melahirkan metode baru dalam menendang penalti. Aku mulai berpikir cara baru untuk mencetak gol. Aku tahu jika penjaga gawang biasanya memilih melompat ke satu sisi, dan dari situ kemudian aku mulai fokus menendang ke arah tengah saja. Hasil dari pemikiran tersebutlah yang menghasilkan tendangan ke arah tengah dengan cungkilan, yang tidak kencang tapi juga tidak terlalu pelan. Penalti itu selalu pertarungan urat syaraf antara penendang dan kiper. Tidak ada penjaga gawang yang diam di tengah, itu yang menjadi dasar strategiku. Panenka kemudian mencoba teknik Panenkanya itu di sesi latihannya yang biasa dengan Zdeněk Hruška, dan ia pun berhasil beberapa kali menipu sang kiper. Setelah berhasil mengalahkan Hruška dengan teknik barunya itu, Panenka pun merasa percaya diri untuk melakukannya di pertandingan sungguhan. Ia pun mulai melakukan teknik tersebut di pertandingan persahabatan, kemudian di pertandingan liga domestik, dan sebulan sebelum Piala Eropa 1976, ia bahkan berhasil menipu penjaga gawang timnas Cekoslovakia, Ivo Victor. Ya, kejuaraan Piala Eropa 1976 tersebut merupakan yang kelima yang dipentaskan di Yugoslavia. Sama seperti edisi sebelumnya, hanya 4 tim yang mengikuti putaran final. Dan gelaran Euro 1976 tersebut menjadi turnamen terakhir dengan format 4 besar, karena 4 tahun berselang, putaran final menyertakan 8 tim dan menunjuk satu tuan rumah sebelum kualifikasi digelar. Perlu diketahui, Piala Eropa 1976 tersebut tetap diikuti babak kualifikasi. Sebanyak 32 negara ikut serta, yang dibagi dalam 8 grup. Dan yang juara grup akan masuk perempat final yang juga memakai sistem kandang tandang. Pada waktu itu, kemenangan masih diberi nilai 2. Pemenang di perempat final itulah yang kemudian lolos ke putaran final di Yugoslavia, alias semifinal. Dan 4 tim yang mengikuti putaran final adalah Cekoslovakia, Belanda, Jerman Barat, dan Yugoslavia.
Jalan Cekoslowakia untuk tampil sebagai juara di gelaran Euro edisi tersebut tidaklah mudah. Di pertandingan pertama, mereka harus bertemu dengan Belanda di Zagreb. Di atas kertas, Belanda yang memiliki pemain bintang seperti Johan Cruyff jelas lebih diunggulkan. Apalagi, 2 tahun sebelumnya Belanda tampil cemerlang di Piala Dunia. Meski kalah di final oleh Jerman Barat, namun Belanda dianggap membawa gaya sepak bola baru, yaitu total football, yang ditakuti banyak tim. Namun faktanya, Cekoslowakia membuat kejutan dengan menekuk Belanda 3-1 dan lolos ke final. Keberhasilan Antonin Panenka dan kawan-kawan tidak terlepas dari cara mereka meminimalisasi peran Johan Cruyff dan Wim van Hanegem yang menjadi tumpuan Belanda saat itu. Dengan cara itu, Cekoslowakia mampu unggul terlebih dulu berkat gol Anton Ondrus pada pertengahan babak pertama. Namun Cekoslowakia harus bermain 10 orang setelah Jaroslav Polak diberi kartu merah pada babak kedua. Sialnya lagi, Cekoslowakia harus kebobolan oleh gol bunuh diri Ondrus pada menit ke-77. Kedudukan imbang membuat pertandingan memanas. Akhirnya Belanda juga terpaksa bermain 10 orang setelah Johan Neeskens mendapatkan kartu merah, sebelum memasuki perpanjangan waktu. Ambisi Belanda untuk meraih kemenangan semakin sulit setelah Van Hanegem juga mendapatkan kartu merah. Cekoslowakia pun akhirnya berhasil menundukkan Belanda berkat 2 gol tambahan yang diciptakan František Vesely dan Vesely. Sedangkan pertandingan semifinal lainnya antara Jerman Barat melawan Yugoslavia tak kalah seru. Namun Jerman Barat masih terlalu tangguh bagi sang tuan rumah Yugoslavia. Jerman pun menang dengan skor 4-2. Di babak final, Cekoslowakia tampil sangat impresif. Bahkan Cekoslowakia hanya membutuhkan 8 menit untuk membobol gawang Jerman Barat yang tampil sebagai juara bertahan. Melalui gol Jan Svehlik yang berhasil menaklukkan Sepp Maier. Gol yang diciptakan Svehlik itu tercatat sebagai gol tercepat di ajang ini. Karol Dobias kemudian menggandakan keunggulan Cekoslowakia pada menit ke-26. Namun Jerman Barat mampu bangkit. Dieter Müller membalas melalui gol tendangan voli akrobatik. Akhirnya Jerman Barat menyamakan kedudukan setelah Bernd Holzenbein mencetak gol pada menit ke-69. Kedua tim terpaksa harus melakoni babak adu penalti setelah tidak ada gol yang tercipta pada babak tambahan. Sebagai catatan, ini merupakan final pertama Piala Eropa yang harus ditentukan melalui adu penalti. Drama adu penalti ini pun menyajikan ketegangan luar biasa. Ketegangan itu muncul ketika penendang keempat dari Jerman Barat, Uli Hoeneß, gagal mengeksekusi penaltinya menjadi gol. Dan Antonin Panenka lah yang menjadi penembak penalti kelima bagi Cekoslowakia. Nah, tepat sebelum laga final melawan Jerman Barat ini dimulai, Panenka dan Viktor, penjaga gawang Cekoslowakia, sudah membicarakan mengenai teknik Panenka tersebut. Viktor berkata kepadaku bahwa itu terlalu berisiko dan jika aku melakukannya, ia tidak akan membolehkan aku masuk ke kamar lagi. Namun pada saat itu, tidak ada seorang pun yang familiar dengan gaya tendangan penalti tersebut. Tidak ada yang mengharapkannya. Itu yang membuat kemungkinan suksesnya sangat tinggi. Panenka pun mengabaikan nasihat penjaga gawang Cekoslowakia tersebut. Ia yang bertindak sebagai eksekutor pamungkas pada final itu, akhirnya mengeluarkan jurus andalannya, sekaligus memperkenalkan tendangan Panenka kepada dunia. Dengan sangat tenang, Panenka berhasil mengecoh Sepp Maier. Melihat sang kiper akan bergerak ke kiri, Panenka pun mencungkil bola ke arah tengah di posisi awal Maier dan berakhir menjadi gol untuk kemenangan Cekoslowakia. Dengan teknik tendangan penalti dan ketenangannya dalam memperdaya kiper sehebat Sepp Maier, yang membuat Panenka mendapat pujian dari para komentator dan kalangan sepak bola dunia. Selain itu, Cekoslowakia juga menjadi tim yang sebelumnya tak diperhitungkan, justru menyingkirkan 2 raksasa dunia saat itu, Belanda dan Jerman, untuk menjadi juara. Nah, itulah kisah terciptanya teknik Panenka, teknik yang diambil dari nama sang penciptanya, Antonin Panenka. Merupakan teknik abadi dalam dunia sepak bola dan dikenal sampai saat ini.